Tiberias. Apa kabar saudara? Puji Tuhan, senang kembali menjumpai Bapak Ibu Saudara dalam ibadah KKR Kesembuhan Ilahi dan Pelepasan Resesi Ekonomi langsung dari Gereja Tiberias Kelapa Gading Nias. Maka saya menyapa kita semua, jemaat di Gading Nias, juga jemaat yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Percayalah, mujizat pasti terjadi dan doa-doa kita Tuhan pasti kabulkan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Saudara, kembali malam hari ini kita akan masuk dalam acara kesaksian mujizat. Kesaksian mujizat adalah sebuah acara yang menampilkan para jemaat Tuhan yang mengalami mujizat Tuhan melalui kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan di Gereja Tiberias. Dan malam hari ini kita akan mendengarkan satu kesaksian dari Bapak Hendriko Tambura, yaitu bagaimana dia disembuhkan dari stroke dan juga bebas dari maut. Langsung saja kita jumpai Pak Hendriko. Salam Pak. Salam. Selamat malam. Malam Pak. Sehat ya Pak ya? Luar biasa. Puji Tuhan. Oke Pak, silakan gimana Pak kesaksiannya? Oke, puji Tuhan. Perkenalkan, nama saya Hendriko Tambaro. Saya berasal dari Manado. Dan pada saat ini saya bersyukur saya masih ada di tempat ini. Ingin menyaksikan di mana kuasa Tuhan masih nyata dalam kehidupan saya. Yang pertama kesaksian saya sembuh dari sakit stroke. Pada tahun 2019 saya didiagnosa dokter bahwa di pembuluh darah otak saya ada penyumbatan dan penyempitan. Dan itu saya harus dirawat di beberapa rumah sakit di Balikpapan dan terakhir di Manado. Pada saat itu saya sempat diambil tindakan untuk melakukan DSA, di mana itu untuk memastikan penyumbatan yang ada di otak saya. Pada saat itu selesai tindakan DSA, dokter langsung memvonis saya untuk memasang ring dan balon di pembuluh darah otak saya. Pada saat itu istri langsung beriman, istri saya beriman menolak untuk tidak memasang ring dan balon. Singkat cerita, pada hari Rabu saya masih di rumah sakit. Bertepatan pada saat itu ada ibadah KKR hari Rabu di Tiberias Gedung Juang Manado. Dan istri saya ikut. Dari ibadah dia kembali ke rumah sakit, dia membawa buletin dari Gereja Tiberias, di mana di buletin itu ada pengumuman untuk baptisan selam di Jakarta, tepatnya di Hotel Gading Indah. Dan kami sepakat untuk mengikuti baptisan selam. Pada saat itu kami memesan tiket langsung ke Jakarta, dan puji Tuhan kami dibaptis, saya dibaptis oleh mendiang Pendeta Yesaya Pariaji. Pada saat itu saya dan istri mau kembali ke rumah di Tanjung Priuk. Tiba-tiba di mobil kayak ada yang keluar dari kepala saya. Saya nggak tahu itu apa. Tapi kami percaya, kami imani, kami sudah menerima mujizat dari Tuhan. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Dan sampai saat ini dari tahun 2019 sampai tahun 2025 ini, puji Tuhan tidak ada lagi gejala dari stroke itu. Puji Tuhan saya sudah sembuh, sehat sempurna Pak. Jadi dipasang itu? Enggak. jadi Istri ya? pada saat itu istri menolak untuk memasang ring dan balon. Oh jadi ternyata ring itu bukan hanya buat jantung gitu ya? Iya. Buat ke otak juga bisa ya? Karena Iya, Pak. pembuluh darahnya tersumbat gitu ya? Iya, di pembuluh darah otak kanan. Jadi pada saat itu setengah badan saya lumpuh. Setengah badan lumpuh. Iya. Jadi penyumbatannya di otak kanan, lumpuhnya di sebelah kiri. Oh yang kena kanan, yang stroke kiri gitu Iya, ya? betul Pak. Oh, setengahnya lumpuh gitu Setengahnya ya? lumpuh. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain gitu Pak? Nggak bisa Pak. Jadi kalau jalan pada saat itu, saya kan di kapal jadi berjalan sebelah doang. Sebelah Sakit doang? kaki aja ya. Oh. Nah Bapak waktu lumpuh itu gimana? Di pikiran Bapak, perasaan Bapak gimana? Waduh lumpuh lagi nih gitu, gimana? Saya sempat berpikir, kok ini penyakit ini kan setahu saya buat orang tua. Oh gitu. Buat umur yang lanjut, kok saya bisa dapat ya penyakit ini. Iya. Tapi puji Tuhan sekarang udah
normal Sembuh kalau udah sembuh. Dan akhirnya istri menolak untuk pasang ring di pembuluh darah otak gitu ya. Betul Pak. Lalu ternyata di gereja ada pengumuman baptisan gitu ya. Benar Pak, pada saat itu kan 2019 masih ada buletin. Buletin ya. Selembar kertas itu. Nah Bapak tinggal di Manado gitu ya. Betul Pak. Langsung pesen tiket ke Jakarta gitu. Iya Pak, pesan tiket ke Jakarta. Iya. Terus akhirnya ikut baptisan ya. Ikut baptisan. Terima perjamuan kudus. Benar Pak. Minyak urapan. Iya. Dan hasilnya pulang, ada rumah di Tanjung Priok gitu. Iya, rumah singgah lah Pak. Rumah singgah gitu. Dan hasilnya seperti ada yang keluar gitu ya. Benar Pak, itu lagi di mobil, lagi jalan, kok kayak tiba-tiba ada yang keluar gitu dari kepala saya. Nggak tahu itu apa, tapi kami beriman, saya sudah sembuh gitu. Pas ada yang keluar itu, saya merasa kok badan jadi ringan gitu. Sementara sebelum itu saya berasa berat gitu, mau jalan aja kayak mau roboh gitu. Dan nggak lumpuh lagi, yang kiri nggak lumpuh lagi? Enggak, udah nggak lumpuh bisa lagi. Bisa diangkat gitu ya? Iya Pak, benar. Bisa jalan dengan bagus ya? Benar Pak, ya. Itu selesai baptisan ya? Selesai baptisan. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi baptisan Tiberias itu penuh kuasa gitu ya? Benar Pak. Jadi langsung struknya sembuh gitu ya? Benar, langsung sembuh. Dan lumpuhnya juga sembuh ya? Lumpuhnya hilang. Puji Tuhan, jadi nggak jadi pasang ring, pembuluh darah di otak, bebas lumpuh, dan akhirnya sekarang sehat sempurna ya Pak ya? Betul Pak. Puji Tuhan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah itu yang pertama Pak. Yang kedua apa lagi? Yang kedua, saya bebas dari maut. Bebas dari maut. Ya, saya berprofesi sebagai seorang pelaut, berjabatan jurumudi di sebuah kapal milik perusahaan Indonesia. Nama kapalnya motor tanker Gamsunoro. Pada saat itu awal tahun 2024, kalau saudara pernah lihat di berita di YouTube itu ada perang di Laut Merah, di Red Sea itu Pak. Jadi pada saat itu kami melakukan loading di salah satu negara di Timur Tengah untuk mengantarkan minyak ke negara yang lain juga di Timur Tengah. Dan kami diharuskan melewati Laut Merah itu. Dan melewati Laut Merah itu memakan waktu sekitar 6 hari. Jadi di hari pertama kami mendapat info dari kantor untuk berhenti. Karena di mana di Laut Merah itu terjadi perang. Terjadi perang besar-besaran antara negara yang konflik itu. Dan di situ kami berhenti dan kami diperhadapkan dengan dua pilihan. Kalau kami jalan melewati Laut Merah, pasti kapal kami ditembak oleh rudal negara yang konflik ini Pak. Tapi kalau kami diam, pasti kami diserang oleh bajak laut negara yang lain. Jadi kami memutuskan untuk memutar-mutar kapal itu selama 2 hari. Dan selama 2 hari itu saya terus beriman, percaya, saya perjamuan kudus, minyak urapan, selalu mengikuti ibadah live streaming, terus berdoa kepada Tuhan, terus meminta topangan doa dari istri, menginformasikan ke dia bagaimana kabar kita, dan terus minta doa menopang kepada kita di kapal. Setelah 2 hari, kami harus melewati Laut Merah. Di mana setiap hari itu, selama 2 hari itu kami terus diintimidasi iblis. Kapal-kapal di depan kami itu ditembak. Kapal di depan kami, di belakang kami terus ditembak oleh rudal negara yang konflik ini Pak. Jadi kami harus melewati Laut Merah selama 3 hari. Dan puji Tuhan selama 3 hari itu kami tidak diserang, tidak ada rudal yang mengenai kapal kami, tidak diserang oleh bajak laut. Puji Tuhan, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi kapal di belakang di rudal, kapal di depan di rudal gitu ya? Betul Pak. Sebenarnya videonya ada saudara, cuma kita nggak etis. Memang di rudal itu, saya lihat saudara, pam gitu ya, hancur itu ya. Iya benar. Nah jadi di belakang di rudal, di depan di rudal juga. Betul Pak. Dan yang luar biasa di tengah nggak di rudal gitu. Iya Pak. Teorinya nggak masuk akal. Iya. Itulah bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Iya, ya. Pak. Perlindungan Tuhan melalui kuasa perjamuan kudus minyak urapan. Oh beritanya masuk juga Iya, beritanya. beritanya akan ada sempat beritanya ya. gempar itu Pak. Iya. Oh iya ada beritanya, boleh beritanya. Ah ini dia. Ini kami mengutip dari beberapa portal berita ya saudara. Jadi
Nah ini memang terjadi ya, kapal itu luput ya saudara di Laut Merah. Nah ini portal-portal berita resmi ya saudara ya, jadi memang kejadian itu ada ya Pak ya? Benar Pak. Puji Tuhan. Ya, nah jadi Bapak tuh sopir kapal tanker gitu ya? Benar Pak, saya juru mudi. Juru mudi ya? Sopir di kapal. Sopir ya. Nah itu sebelum naik suka apa yang Bapak Ya, lakukan? biasanya, Maksudnya sebelum berlayar gitu? Ya biasanya saya membawa sekantong perjamuan kudus sama minyak urapan yang botol besar satu sama botol kecil. Biasanya saya pertama naik itu sebelum saya jaga pasti saya urapi dulu kapal. Dari depan sampai buritan, anjungan sampai kamar mesin, kiri kanan itu pasti saya urapi. Urapi pakai minyak urapan dari gereja Tiberias ya? Benar. Doanya apa? Doanya apa? Tuhan jaga, Tuhan proteksi kapal ini. Selalu dalam lindungan Tuhan. Terus perjamuan juga gitu di tengah laut ya? Setiap hari itu Pak, pagi dan sore itu perjamuan terus. Jadi 3 kali sehari gitu ya? Iya, jadi kayak obat jadinya. Di tengah samudera perjamuan kudus gitu ya? Iya benar Pak, tiap hari itu Pak, perjamuan kudus. Lalu urapi minyak juga gitu Benar. ya? Itu kalau satu kapal tanker itu krunya berapa itu? Sekitar 23 orang. 23 orang. Benar. Nah Bapak supirnya gitu ya? Iya Pak. Ya, ya, kendali ada di tangan Bapak gitu ya? Iya. Tapi Tuhan menyertai ya? Benar Pak. Jadi dalam sebuah perjalanan dari sebuah negara ke negara yang ada minyaknya gitu ya? Iya. Nah, tiba-tiba di tengah jalan dapat email dari kantor gitu ya? Benar Pak. Suruh berhenti. Berhenti. Berhenti, tapi kalau berhenti itu resikonya 2 gitu ya? Iya. Kalau berhenti diserang oleh perompak. Tapi kalau jalan kena rudal gitu. Benar. Akhirnya Bapak dapat hikmat muter-muter gitu. Iya, kita putuskan untuk muter-muter selama 2 hari itu. Jadi nggak berhenti, tapi nggak maju juga gitu ya? Iya. Di situ-situ aja gitu ya? Kalau biar kita nggak diserang bajak laut. Kalau kita berhenti kan diserang. Kalau berhenti pasti diserang gitu ya? Benar. Mereka naik gitu, ambil-ambil barang. Naik. Ya, yang menjadi resikonya nyawa kita. Nyawa. Iya. Sama kapal di sandera juga ya? Iya, betul. Tapi puji Tuhan ya. Puji Tuhan. Kuasa Tuhan menyertai ya. Luar biasa. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah ini fotonya ya. Ini ada foto. Ini di mana nih? Ini di Denmark Pak. Di Denmark. Ya, jembatan mau ngolong di jembatan Denmark. Oh oke, ya. Terus ada lagi fotonya. Wah ini kapalnya tadi ya? Iya betul. Oh iya. Jadi itu lumayan besar ya kapal tanker itu Bapak urapi sendiri gitu ya? Iya. Pasti setiap saya naik pertama di kapal pasti saya urapi. Keliling itu Pak. Dari Buritan saya jalan keliling. Muter. Pak Hendriko ini saudara juga nanti Maret berangkat lagi ya berlayar ya Pak ya? Iya Pak betul. Ya, jadi sebenarnya orang Manado saudara nanti malam langsung pulang lagi ke Manado gitu ya? Ini kesaksian ya? Iya luar biasa. Nah Maret mau berangkat lagi kemana? Ke Cina Pak. Cina. Ya. Nah itu bawa kapal lagi, kapal tanker. Iya kapal tanker lagi. Nah itu prosesnya Bapak bisa bawa kapal tanker lagi di Cina itu gimana Bapak? Melewati apa ujian atau apa? Iya ada beberapa ujian. Berapa yang beberapa ikut ujian? tes itu. Berapa yang ikut ujian? Kita di satu perusahaan itu ada banyak krunya, sekitar 2.000-an kru. 2.000-an kru. Iya. Yang dipilih berapa? Puji Tuhan kita dipilih ada sekitar 20-an. 20-an. Ya. Nah Bapak termasuk ya? Termasuk saya satu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. 2.000 kru yang dipilih 20. Benar. Dan Benar, 20-nya salah satunya Bapak. Benar Pak. Itu kemurahan Tuhan ya. Benar Pak. Nah ini yang mau bawa kapal lagi ini kapal baru atau kapal lama? Kapal baru Pak. Kapal baru. Ya, jadi kita ngambil di Cina. Ambil di Cina ya, ambil di pabriknya ya. Benar Pak. Diantar kemana Pak? Rencana kita mau loading perdana itu di Fujairah. Oh Fujairah, Iya. ya. Puji Tuhan. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Intinya ambil minyak lah gitu ya. Iya Ambil betul. minyak. Nah Pak, bersyukur ya di Tiberias ya. Bersyukur banget Pak. Ya, bersyukur ya. Puji Tuhan, gereja ini memang dipilih Tuhan. Ada kuasa di gereja ini. Dan itu selalu saya alami, mujizat-mujizat di gereja ini melalui sarana minyak urapan, perjamuan kudus. Jadi senang ya ibadah di Tiberias ya. Senang banget. Gajinya apa? Gajinya rupiah atau dolar? Puji Tuhan gajinya dolar. Gajinya dolar. Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Pak, sebagai penutup nih Pak. Siapa tahu yang nonton ada mau jadi
supir kapal tanker gitu. Bisa terjadi mujizat Pak, yang belum kerja atau yang kerjanya lagi sulit, ya atau yang lagi usahanya lagi sulit, atau yang lagi sakit stroke, bisa sembuh Pak? Masih bisa Pak, masih ada mujizat untuk kita. Yang penting kita tekun, beribadah, kita beriman, kita percaya, dan jangan lupa untuk perjamuan kudus minyak urapan. Pada saat itu saya selalu teringat dengan ucapan dari mendiang Pendeta Yesaya Pariaji, selalu urapin usaha pekerjaanmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu, dan itu saya lakukan. Dan benar-benar itu ada kuasanya. Puji Tuhan. Ada lagi Pak? Ya, itu aja Pak. Itu aja. Ya. Jadi ini mau balik ke Manado nih. Ya, salam buat jemaat di Manado ya. Saudara yang menyaksikan dari Manado, demikian kesaksian dari Pak Hendriko bagaimana sembuh dari stroke, dan juga kapal yang dia bawa itu luput dari rudal, luput dari maut melalui kuasa Tuhan di balik perjamuan kudus dan minyak urapan. Saya doa kita semua mengalami mujizat karena mujizat masih tetap terjadi. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Salam Tiberias.